stand up comedian itu kan biasanya kalau pelecehan seksual itu kan selalu ada di pihak yang dilecehkan. Ya. Ya kan kita ngebelain perempuannya. Si Dave Chappelle nih punya beat yang aduh gue takut ngomongnya ya, takut jadi masalah. Selamat datang di episode terbaru dari Screensavers ID. Jadi buat yang baru tahu, Screensavers ini adalah akun ngobrolin tentang segala sesuatu hal tentang film, mau TV series, mau musik bisa juga, mau stand up comedy juga bisa. Nah, di episode ini adalah kembali lagi di segmen Kelilipan. Kenali 5 list pilihan Anda. Nah, episode ini gue kedatangan seorang tamu spesial gitu. Jadi kita akan ngobrolin tentang stand up comedy. Jadi kalau misalnya ngomongin stand up comedy di Indonesia itu udah paling, lu sebutin satu aja gitu. Lu sebutin satu orang yang mungkin satu-satunya yang sudah keliling dunia karena stand up comedy. Angie ya? Begitulah Shan, tapi kan bukan karena lucu. Anda pinter jualan ke sponsor aja Shan. Pak Haji ini emang gila sih. Gue kalau misalnya ya gue kan salah satu yang ngikutin karir lu dari awal ya, maksudnya dari lu mulai stand up karir comedy. stand up gue juga gara-gara lu. Kan lu yang ngerekamin kan waktu di private concert lu yang ngerekamin kan? Iya, gue yang ngerekamin. Jadi gue masih ada nggak tuh ya? Kayaknya gue masih ada deh, tapi ntar aku cari lagi. Jadi Panji ini rencananya tahun ini akan kembali menggelar bikin world tour ya, jadi ikutannya ya? Itu ikutan world tour nggak? Sebenarnya world tour, tapi yang kota luar negerinya kelihatannya sih diundur ke tahun depan. Itu pun kalau memungkinkan. Kalau enggak ya berarti ditunda aja terus. Ngomong-ngomong yang di dalam negeri aja ditunda terus sampai memungkinkan. Diundur kan per hari ini pas kita rekaman ini kan tanggal 21 nih, dan baru ada itu kan penebalan PPKM kan. Itu nggak ada, lu nggak akan mundurin lagi. Gue ada istilahnya nih PPKM mikro yang diperketat. Ya, ada iya. Aneh-aneh aja istilah. Hari ini kita akan ngobrolin, karena Panji stand up comedy, kita akan ngobrolin 5 spesial terbaik menurut Lonji. Jadi gue nggak tahu sih, gue pasti referensi lu banyak lah ya. Dan di belakang, kalau lu lihat di belakang yang nonton, kalau lihat di belakang lu tuh pasti ada DVD stand up special tuh. Ada. Kan? Ini semuanya. Nah, walaupun akhirnya cuma jadi pajangan ya, karena kita semua nonton di Netflix ya. Nah, betul. Kalau misalnya gue tanya dari 5 ini, terserah mau bebas mau yang lokal boleh, yang internasional juga boleh. Kalau misalnya gue tanya nomor 5, kira-kira lu pertama itu milih siapa? Ini yang rumit sekali nih. Jadi gue akan lebih mudah jawab pertanyaan lu kalau 5 dari Indonesia, 5 dari luar negeri. Nah itu lebih enak buat gue. Soalnya kalau cuma 5 terus gitu gue harus nyampurin luar negeri di Indonesia, ini rumit sekali. Lu nanya di posisi 5 ya? This is a special case deh kalau gitu. 5 dari Indonesia dan 5 dari luar negeri. Asik. Soalnya benar, kendala gue tuh karena kebanyakan yang gue tahu gitu. Dan gue mulai dari yang 5 di Indonesia dulu aja. Boleh. Karena nanti kan yang kalau 5 dari luar negeri, nanti orang-orang bisa nontonnya di di OTT atau dimanapun. Yes, sebenarnya yang dalam negeri sih ada yang gue lagi mikir ya, yang dalam list gue tuh mungkin nggak semuanya kerekam. Tapi ini on random order ya. Jadi nggak bukan terbaik. Gue 5 favorit gue. 1 ada Lu Pikir Lu Keren, Adriano Colby. Oke. Ya. Itu bagus banget menurut gue. Itu adalah spesial yang witty, tapi terus udah gitu, aduh bagus banget lagi, aduh kepikiran lagi, aduh bener banget lagi, yang kayak gitu-gitu tuh. Kita kadang-kadang nonton stand up, gila dia jeli banget gitu. Dan Adri itu kan tipikal komedian yang suka ranting gitu ya, kayak ngoceh, kayak ngomel, tapi lucu aja kayak ngeliat bapak-bapak ngomel gitu. Chris Rock Indonesia lah ya. Iya, banyak yang bilang seperti itu. 1 itu.
Terus ada juga yang jadi favorit gue adalah From Tiny to Funny, Rian Adriandi. Rian, iya. Rian Adriandi juga itu adalah satu stand up comedy special yang setelah komedian nonton kemudian bilang kayak kita pensiun aja, itu nggak kekejar itu barusan level kayak gitu. Padahal itu adalah special pertamanya Rian. Barnya tinggi banget. Ada salah satu beat favorit gue dari situ adalah yang dia bilang sebenarnya kalau Power Ranger nggak pada gerak kita nggak tahu yang mana lagi ngomong. Karena topiknya bibirnya diam semua kan. Abis itu, aduh, yang dia lakukan setelah itu bagus banget. Kedua, satu ada sebuah spesial baru aja terjadi belakangan ini, langsung mencuat masuk ke top 5 gue. Judulnya Ayah Ikhlas dari David Nurbianto. David itu jago banget nulis sebuah beat yang rapih banget secara bahasa ya, secara tata bahasa. Terus karena mungkin keresahannya dekat sama gue ya, Ayah Ikhlas gitu. Jadi gue tuh sepanjang pertunjukan tuh, gue tuh kalau nonton special tuh kayak suka ngebayangin itu kalau misalkan gue yang punya, bagian mana yang gue potong untuk jadi klip YouTube ya. Gue kadang suka mikir kayak gitu. Sambil gue nonton David, gue bilang, gila ini semuanya bisa gue potong untuk gue taruh ke YouTube karena bagus semua dari depan sampai belakang tuh bagus semuanya. Dia ada salah satu beat favorit gue kayak gini. Beat favoritnya dia yang beat favorit gue dari dia kayak gini. Beatnya tuh soal istrinya suka ngebandingin dia sama Raditya Dika. Oke. Terus istrinya bilang kita punya anak lagi dong gitu. Terus si David kan merasa berat ya karena kan anak kan mahal banget. Terus dia bilang gini, boleh tapi nanti aja ya kita jarakin dulu nih anak kita yang pertama kayak yang kedua. Terus istrinya bilang, si Radit anak pertama sama anak kedua rapat-rapat jaraknya gitu. Terus kata David, ya Radit jarak anaknya rapet-rapet sih nggak apa-apa lah, suami lu ini jobnya jarang-jarang. Aduh lucu banget kata gue. Anaknya Radit jaraknya rapet-rapet boleh, suami lu jobnya jarang-jarang. Aduh itu lucu banget. Itu keresahan banyak komedian sebenarnya menurut gue. Itu 3 tuh. Terus satu ya, ini banyak yang nggak tahu nih dan nggak terekam dalam bentuk digital download. Itu adalah Perempuan Berhak 2 tepatnya. Iya. Oh, gue nonton yang satu. Nah, yang satu yang di Citos ya. Bukan, yang di Bulungan. Itu yang berapa? Yang kedua. Oh, itu yang kedua. Oke, kita nonton itu berarti. Itu yang sekalian farewell-nya Allison kan? Iya. Allison, iya. Itu gila tuh. Itu gila banget loh, Shan show itu kan. Gila itu. Allison-nya brilian. Liguina Hananto juga bagus banget. Di situ gue dapat beat Wina favorit gue soal Cinderella. Iya. Cinderella. Dia bilang Cinderella itu pasti yang nulis laki. Karena perempuan gak akan mungkin ninggalin sepatu kacanya. Gak mungkin. Perempuan gak akan. Itu pasti nulis laki. Terus itu 4 ya. Satu lagi apa ya? Susah nih untuk milih. Tapi kayaknya gue milih ini. Kayaknya gue milih Gilbas. Live from Teater Besar Jakarta. Penulisan bagus banget. Terus udah gitu juga joke-nya bagus banget. Salah satu joke favorit gue di situ, ironisnya adalah joke tentang gue di pilkada. Oh itu zaman-zamannya lu abis dari itu ya, abis jubir ya. Abis dari pilkada itu. Nah ya itu adalah 5 stand up comedy special Indonesia favorit gue. Kalau gue mau nanya dari 5 special favorit yang lokal, ada nggak yang lu pikir ini beat bisa jadi beat gue nih gitu? Dari 5 itu ya? Wah menarik. Ini kalau gue bawain bisa nih gitu. Dengan kayaknya sih yang David. Karena itu keresahan ayah gitu. Iya. Ada banyak beat-beat yang nggak kepikiran lagi gue itu kalau gue yang ngambil harusnya bisa kayak gitu tuh. Iya. Cuman kan kadang-kadang kejelian seorang stand up comedian adalah dia bisa bawa sesuatu yang di kita ngelewat begitu aja. Dan ketika dia bawain terus kita yang kenapa nggak gue kepikiran, itu kan gue alamin juga gitu. Kemungkinan sih yang David Nurbianto bagus banget, yang David Nurbianto tuh bagus banget. Ya itu yang dari Indonesia. Nah, susah nih. Dari luar nih. Boleh nggak with no order juga? Boleh. Silakan. Oke, gue mau nyebut yang pertama adalah Never Scared. Never Scared tuh? Itu Chris Rock. Ya? Oke. Chris Rock. Itu adalah spesial pertama yang bikin gue pengen jadi stand up comedian. Bukan Robin Williams. Robin Williams itu yang bikin gue tahu stand up loh. Ada kesenian kayak gini ya. Itu ada dalam list gue juga tuh, live from Broadway. Mana sih? Mana ya? Gue kayaknya punya.
Bukan Ya, DVD jadi bajakan yang lu beli waktu mau nyari bokep itu kan, bukan kan? bukan. Akhirnya gue beli originalnya waktu gue ada rezeki. Ya, yang Never Scared itu adalah sebenarnya pertama kali gue ngeliat Never Scared itu potongan YouTube-nya. Jadi gue tahu stand up itu ada. Terus gue sempat mikir gara-gara Robin Williams Live in Broadway itu, gue bilang, wah gila harusnya gue jadi beginian. Tapi nggak ada yang stand up saat itu. Jadi gue nggak kepikiran untuk melakukan. Karena nggak ada yang lakuin semata gue ngeliat gitu. Yeah. Cuman, oh ada ini tuh kesenian stand up komedi. Nah terus waktu itu si Steny, gue masih siaran di GMHR, si Steny buka-buka YouTube Pablo Francesco. Ada stand up comedian yang banyak main-main suara gitu. Yeah. Terus gue langsung, oh iya ya kan gue suka stand up juga. Gue buka stand up comedy muncul Chris Rock. Terus ada satu beatnya dia yang bikin gue pengen jadi stand up comedian. Judulnya Affirmative Action. Itu kayaknya sampai sekarang di YouTube masih ada klipnya tuh, Affirmative Action. Itu adalah joke yang bikin gue ngomong, oh ini dia. Ini bentuk kesenian yang gue cari. Gue pernah bercita-cita. Gue gak peduli ada yang ngelakuin atau enggak. Gue mau jadi stand up comedian. Dan setelah itu gue mulai mengasah diri gue. Dan terjadilah tuh yang tahun 2010 Mei yang lu rekam itu. Iya. Di Twilight Concert. Iya. Itu dia. Dan akhirnya gue pertama kali nonton full. Itu beli di iTunes. Dulu gue punya iPad. Pertama kali punya iPad tuh. Orang kan pertama kali punya produk Apple kan langsung jadi pada belanja ya. Gue belum punya iPhone tuh. Dan iPad gue dikasih sama Yoris lagi, hadiah. Jadi Yoris Sebastian ngasih gue iPad, kayaknya iPad 1 itu. Terus gue, nah ini sebenarnya tidak disarankan, tapi gue kayaknya pakai alamat luar negeri deh tuh untuk punya akun iTunes. Terus gue beli Never Scared utuh dan makin cinta sama special itu. Jadi 1 Never Scared. Terus oke, yang langsung kepikiran aja ya. Ada satu specialnya Dave Chappelle yang sekarang ada di Netflix. Judulnya The Age of Spin. Itu yang terakhir ya? Atau bukan? Itu, jadi kan Chappelle punya 4. Munculnya tuh 2. Nah ini bagian dari 2 yang pertama. 2 yang pertama tuh The Age of Spin sama Deep in the Heart of Texas. Terus yang 2 berikutnya adalah Equanimity sama The Bird Revelation. 5 sama yang terakhir tuh judulnya Sticks and Stones. Ada 5. Itu orang produktif banget, bingung gue. Nah ini justru yang paling awal di antara 5 tersebut. The Age of Spin tuh ada beat soal 3 kali atau 4 kali dia ketemu sama O.J. Simpson. The first time I met O.J. Simpson. Abis itu the second time I met O.J. Simpson. Terus udah gitu dia closing, terus dia udah keluar, terus dia balik. Bentar, gue lupa. The third time I met O.J. Simpson. Terus orang pada berdiri tepuk tangan gitu. Di situ tuh baru ketahuan bahwa si Dave Chappelle ini nulisnya rapi banget. Dia ada beat juga soal Bill Cosby yang tentu tidak aman kalau saya bahas secara terbuka. Tapi beatnya bagus banget. Itu gue kagum sama Dave Chappelle di The Age of Spin. Itu dia. Itu bagus banget. 2 ya. Yang ketiga adalah sebuah pertunjukan yang sebenarnya gue nonton langsung di Madison Square Garden dan sekarang ada di Netflix, tapi namanya lagi tercoreng sekali, Louis C.K. Judulnya 2017. Itu ada beat ya yang gue pas ngelihat dia bawain, gue bilang harusnya orang Islam tuh yang mikir kayak gitu, kenapa dia ya. Si Dave Chappelle tuh ngomongin soal kenapa satu planet bumi itu ngikutin kalender namanya kalender apa sih yang Januari Februari itu Kabisat apa sih? Iya kalender itu. Dia bilang ngapain coba Masehi. Satu planet bumi itu. Iya kalender Masehi, ngapain coba kita pakai lu semua. Kalau orang Kristen sih nggak apa-apa kan. Sebelum kalender Masehi disebutnya BC, before Christ. Berarti sisa itu setelah Christ. Jadi setelah Kristus lahir dihitung tuh ke depannya. Betul. Ya kalau orang Katolik Kristen sih nggak apa-apa. Nah tapi yang satu yang Islam dan segala macam ini ngapain pada ikut-ikutan gitu. Terus itu bagus banget gitu. Gue juga ya Allah kan gue orang Islam ya. Kenapa gue nggak kepikiran itu? Tahu nggak? Funny enough. Sejak itu gue merayakan tahun baru Islam.
1 Muharram. Gara-gara Louis C.K. ya. Gara-gara seorang karena Louis C.K. kafir mengingatkan ya. gue, bener juga ya Louis C.K. Ngapain ya gue ya? Artinya maksud gue, kalau gue mau merayakan tahun baru, yang sebenarnya adalah tahun baru yang dibikin sama orang Kristen sebenarnya, sewajarnya gue juga ikut say Happy New Year sih gitu, sebagai seorang Muslim gitu. Walaupun gue bukan Muslim yang taat ya, tapi maksud gue, Louis C.K. harus Louis C.K. yang bikin gue bilang, ngapain lu, kenapa lu nggak ngerayain yang Islam juga sih? Ya benar juga ya, kenapa ya gue? Dan itu bagus banget itu bagus banget. Special itu yang 2017. Tapi gue penasaran deh, apa namanya, lo sebagai stand up comedian, nonton Louis C.K. sebagai stand up comedian, lo memposisikan diri lo sebagai penonton fans atau masih ada sisi stand up comedian lo yang you know kan, kalau stand up comedian nonton stand up comedian suka nyureng gitu, suka malah membedah beatnya gitu. Lo waktu itu nonton sebagai Panji. Untung gue bisa menikmati. Ada beberapa orang yang nggak bisa menikmati. Isman tuh salah satunya tuh. Kalau Isman kalau lagi nonton stand up comedian tuh dipikirin sama dia tuh. Makanya mukanya gue paling nggak demen stand up di depan Isman, nggak pernah ketawa soalnya dia. Atau emang karena gue nggak lucu ya? Mungkin karena gue nggak lucu. Tapi gue kalau nonton stand up siapapun itu masih bisa ketawa gitu. Biasanya kan ini kan sutradara kayak gitu ya. Orang yang nggak pernah terlibat di film, nonton film tuh kritikal kan. Tapi gue walaupun gue udah menyutradarai 2 film ya, 1 baru kelar produksi dan akan nggak tahu rilis kapan. Gue nonton film masih ada tololnya orang gitu. Kayak Deddy Corbuzier pernah cerita, sebagai pesulap tuh dia nggak pernah benar-benar bisa menikmati lagi karena dia tahu semuanya. Cuman ada 1 pesulap yang bikin dia lupa kalau dia Deddy Corbuzier tuh adalah pesulap juga. Dan itu adalah bukan David Copperfield. Kenapa Patarno? David Copperfield. Jadi bilang, gue nonton dia di Vegas, sepanjang pertunjukan, otak pesulap gue tuh jalan terus. Oh ini gini, oh gue tahu, ini gue tahu. Dia bilang cuma 15 menit terakhir doang yang gue lupa kalau gue pesulap, karena gue terkesima sama apa yang gue lihat. Nah kalau gue bisa menikmati sih untungnya, dan untung gue masih bisa menikmati. Kalau enggak bete banget ya, udah bayar mahal nggak menikmati lagi. Ya itu 3 ya. Oke, itu 3. Aduh, apa lagi ya, 2 lagi ya. 1 gue mau naruh Dave Chappelle lagi deh, tapi yang dulu banget sebelum dia kabur ke Afrika, judulnya For What It's Worth. Itu zaman dulu sekali, itu adalah spesial pertama yang dari Dave Chappelle yang gue kagumin. Dan walaupun tahun sudah begitu banyak berlalu, gue masih mengagumi itu. Itu kayaknya tahun 90-an deh. 90-an pertengahan deh kalau gue nggak salah, atau 90-an akhir. Udah lama itu. Gue nontonnya juga, gue nontonnya di mana ya? Gue lupa, kayaknya YouTube deh. Fullnya, bajakan berarti. Gue nonton. Tapi di situ ada satu bit favorit gue. Stand up comedian itu kan biasanya kalau pelecehan seksual itu kan selalu ada di pihak yang dilecehkan. Ya kan, kita ngebelain perempuannya. Si Dave Chappelle nih punya beat yang, aduh gue takut ngomongnya ya, takut jadi masalah. Tapi itu bagus banget. Itu 4 ya. Aduh, satu lagi apa ya? Satu lagi apa ya? Ya Allah. Siapa sih stand up comedian favorit gue? Aduh, susah banget lagi. Susah banget. Karena dari tadi gue juga mikirin, tapi gue masih nggak nemu sebenarnya. Gue masih nggak nemu. Ih, gimana ya? Oh, ada deng. Tadi sempat kesebut sama gue. Robin Williams Live in Broadway harus masuk. Harus masuk karena dari situ gue tahu. Dari situ gue tahu stand up komedi, dan setelah itu gue tuh nontonin semua specialnya Robin Williams. Di antara begitu banyak stand up special yang dia lakukan, Live in the Met, terus Weapons of Mass Destruction atau apa ya? Gue lupa judulnya. Weapons of Self-Destruction yang dia lakukan setelah dia operasi jantung. Paling lucu emang Live in Broadway. Dia beat penutupnya itu sangat jorok tapi sangat lucu. Gimana ya? Kadang-kadang kita ngeliat sesuatu, aduh ini seru banget gitu. Tapi yang gini banget. Betul. Punya Robin Williams saking tololnya
it has to be a joke gitu. Walaupun dia jorok banget tapi udah pasti itu joke lah itu. Abis itu kepikiran lagi untuk diginiin. Mukanya itu langsung, ya ampun pas banget lagi. Itu lucu banget sih. Itu lucu banget. Saking sukanya gue dengan special itu adalah salah satu alasan kenapa waktu Dave Chappelle bikin show di Broadway yang di Netflix judulnya Sticks and Stones, itu gue ngerasa wow, Dave Chappelle di Broadway pasti special karena live. Karena Robin Williams juga waktu itu di Broadway, jadi gue nabung nyiapin dari jauh-jauh hari untuk nonton. 5 itu dia. 5. Oke, kalau gue tanya dari 4 lah ya, kan Robin Williams udah nggak ada. Dari 4 itu kalau misalnya ditawarin, oke, Panji, I want you to open my special. Kira-kira, kalau kira lu pilih dari yang mana tuh? Oh my God, Louis C.K., Dave Chappelle, Chris Rock. Oh my God. Saat ini nomor 1 comedian di benak gue tuh si Dave Chappelle. Tapi Chris Rock yang bikin gue pengen jadi stand up comedian. Dan Louis C.K., gue kan punya banyak beat soal Dipo dan Shira ya. Itu tuh sebenarnya pemicu awalnya tuh Louis C.K. Gue nonton dia specialnya judulnya Chewed Up atau Hilarious tuh. Dua-duanya lucu. Juga gue nonton di iTunes tuh. Dan itu yang ngebuka jalan gue untuk mau ngomongin anak gue. Aduh gimana ya. Kayaknya Dave Chappelle. Kalau tiga-tiganya nawarin gue terus gue cuma bisa salah satu. Kayaknya gue Dave Chappelle. Any reason why? Kayaknya pertama-tama Dave Chappelle enak untuk diajak nongkrong bareng sih. Gue ngebayangin ngobrolnya pasti enak gitu. Setelahnya orangnya santai terus gitu. Gue ngebayangin green roomnya pasti menyenangkan sama-sama dia gitu. Terus gue tuh sebenarnya punya rasa penasaran tentang Dave Chappelle. Dave Chappelle tuh Muslim tapi keislamannya itu nggak pernah ada di stand up-nya. Dia Muslim. Iya, dia Muslim. Tapi dan waktu gue nonton di Broadway, sebenarnya ada Q&A itu. Sesi Q&A-nya ada di Netflix. Kalau nonton Sticks and Stones sampai akhir, tiba-tiba muncul kayak bonus track gitu, sesi Q&A. Gue tuh ada di situ sebenarnya. Gue pengen nanya pertanyaan tersebut, tapi gue malu tolol gitu. Akhirnya gue nggak nanya dan gue pengen ngobrol banyak sih soal. Gue penasaran aja. Kan kadang-kadang ya, lu bisa tahu sisi private seorang komedian dari apa yang dia nggak pernah bahas justru. Iya. Nah, Dave Chappelle tuh nggak pernah ngebahas itu di specialnya. Gue pengen tahu kenapa Islam tuh jadi sesuatu yang deket banget sama dia. Gue pengen tahu aja. Satu-satunya tempat di mana dia ngomongin Islam secara terbuka tuh justru waktu diwawancara sama David Letterman. Oh iya, gue juga nonton tuh. Di Netflix. Iya, itu dia. Jadi itu jawabannya. Di antara 5 itu kayaknya 2 nggak ada di Netflix deh. Yang Never Scared nggak ada di Netflix sama yang Robin Williams Live in Broadway itu nggak ada. Menarik. Nah, itu dari 5 lu itu. Terus sekarang kalau misalnya dari yang lokal, which stand up comedian yang sebenarnya dari dulu lu pengen apa ya? Pengen dia jadi opener lu. Dan mungkin sampai sekarang belum. Di antara 5 yang di list gua? Anywhere, semuanya. Siapapun. Oh, yang mau ngebuka gue tapi belum. Ini di luar dari list yang memang sudah ada di tour gue tapi belum kejadian ya. Okay. Yang gue pengen ngebuka gue tapi belum. Wow. That's a very good question. Wow. Karena biasanya gue bingung ya ditanya kayak gini. Atau it depends on the time pas tahun itu gitu. Misalnya lu memilih ini karena A gitu. Lu memilih ini karena tahun ini dia lagi naik gitu misalnya. Hampir semua stand up comedian yang gue suka tuh udah jadi opener gue sebenarnya. Hampir semuanya dari setiap angkatan. Bahkan Erna sudah pernah jadi opener gue. Di Bhinneka Tunggal Tawa kalau masih ingat. Iya. Rindra ada di situ juga. Jadi, sisanya gue ngerasa canggung kalau dia jadi opener gue. Kayak sejujurnya banyak yang suka nanya,
Bang, jadiin Raditya Dika opener dong. Terus Buset. kata gue, ya Allah, kenapa Radit ya? Gue ngerasa Radit di atas gue. Ada banyak nama-nama yang komika prominent yang gak jadi opener gue karena gue ngerasa canggung aja dia ngebuka gue. Kayak kalau sekarang Ernest diminta untuk ngebuka gue, canggung lah gue, orang levelnya udah tinggi. Cuman kan dulu kan, kalau dulu waktu Bhinneka Tunggal Tawa kan gak banyak stand up comedian yang special. Kayak Semi Not a Slim Boy. Oh tapi dia pernah ngebuka gue di Bhinneka Tunggal Tawa. Baru ingat gue, iya benar dia ada juga ya. Mungkin jawabannya adalah Ge Pamungkas. Ge Pamungkas itu belum ya? Iya belum. Belum sama sekali. Dan dia selalu ngomong itu. Kenapa sih gue nggak pernah diajak? Kenapa sih gue nggak pernah diajak? Sebenarnya alasannya adalah karena G itu cepat sekali pertumbuhannya sampai ke level di mana harusnya dia nggak jadi opener gue. Itu jawaban sebenarnya. Iya. Kalau gue jadi opener gue tuh, gue kayak menganggap dia di bawah gue. Padahal gue nggak pernah ngerasa G di bawah gue. Kemarin gue bisa nonton G secara langsung di acara roastingnya Skinny Indonesian 24. Gue udah lama banget nggak nonton G stand up, bertahun-tahun kali. Wow, berapa tahun ya gue nggak nonton G stand up. Terus dia masih sangat lucu, sangat bagus penulisannya, sangat berani. Ya walaupun gue ngerasa canggung kalau dia jadi opener gue, tapi karena secara angkatan dia mungkin masih di bawah gue, mungkin dia. Oke. Nice. Ya dia brilian lah. menarik. Ya. Anyway, Ji, tersinggung oleh Panji.com. Komoi Domenoi, bener kan ya? Bener lu, tumben bener. Karena gue kemarin nonton wawancara sama denger wawancara sama Iyas, terus siapa gitu. Kayaknya people tend to salah sebut gitu ya Komoi Domenoi dengan itu. Itu akhirnya ya, kalau misalnya tidak ada apa-apa, semoga tidak ada apa-apa ya. Akhirnya tahun ini berjalan. Kayaknya ada nih, Shan. Ya, kalau nggak ada apa-apa akan jalan. Betul. Jalan. Di 20 kota bener? 20 kota termasuk yang luar negeri. Itu pun luar negerinya tuh akan berubah kotanya. Karena ada 2 yang batal, tapi ada 2 yang menawarkan diri. Aneh banget. Gue nggak kepikiran ada negara yang nawarin diri. Samperin gue dong, kata gue. Ini lu tahu kan ini masih pandemi? Iya nggak apa-apa. Tapi bang masukin ke dalam daftarnya. Jadi dari 5 yang udah diumumin, 2 itu akan kami ganti dengan 2 yang baru masuk. Tapi belum kami umumkan yang diganti aja. Tapi itu juga masih akan tahun depan atau tahun berikutnya. Yang lagi diusahakan untuk jalan tahun ini adalah 15 kota nasional. 15 kota nasional. Lu baru nanti kalau misalnya udah bisa berpergian keluar, baru deh sisanya. Betul sekali. Ya. Kenapa tersinggung sih, Ji? Lu kayaknya 2021 ini jadi Mister tersinggung se-Indonesia. Kayaknya lu ini banget lu, maksudnya termasuk tahun ini yang termasuk sering ini ya dibicarain orang ya, dari kucing 0044 terus rambu runcing apalagi, Ji. Itu kocak bener. Itu joke 2012 ya Allah, baru nyampe di benak manusia itu. 2012 itu. Gila. 9 tahun kemudian baru tersinggung. Ya memang benar. Tapi gue nggak tahu kenapa, Shan. Gue nggak tahu kenapa orang tersinggung sama gue. Tapi kayaknya gini ya. Kayak dari dulu, kalau kita ingat-ingat, dari dulu sih gue ada aja kasusnya ya. Ada aja gitu. Iya, dari cuman dari makin kesini makin nyimeng itu ya. Ya asli dari yang nyimeng itu. Bahkan zaman kita proaktif juga rame kan. Cuman karena kita barengan, jadi resiko ditanggung bareng-bareng gitu. Spotlightnya nggak cuma di lo ya. Betul, dibagi-bagi. Walaupun pada akhirnya ketika disomasi, cuman gue yang minta maaf di Metro TV. Tapi sebenarnya dari dulu sih, cuman makin ke belakang, makin banyak orang nggak suka sama gue. Lalu ketika mereka udah keburu nggak suka sama gue, ada kasus lagi langsung numpang lagi gitu. Kayak ada orang sebel sama gue sama politik. Ketika ada kasus kucing, orang yang sebel sama gue waktu politik ikut ngeramein. Nah, orang yang kesal sama gue waktu kucing ketika 004, nah ini kan yang benci kucing marah emang brengsek. Nah, jadi numpuk terus orang yang sebel sama gue. Jadi makin lama makin banyak. Gue sekarang kalau lagi jalan-jalan di mall nih, Shan. Gue lagi jalan di mall nih. Tuh ada orang ngeliatin gue. Gitu. Gue tuh nggak tahu tuh dia kayak gitu karena kasus yang mana. Karena 0044 terlalu banyak. Karena kucing kah? Iya. Karena NU Muhammadiyah kah? Itu sempat kejadian kemarin juga. Iya. Gue nggak pernah yang mana ya. Gue nggak tahu. Atau masjid kah? Gak ada yang tahu nih gue. Yang gue tahu
pasti ada sesuatu yang menyebalkan dari yang gue lakukan di benak. Dan lu memilih tema ketersinggungan. Itu berarti bukan gimmick kan? Bukan gimmick. Iya, lebih ke keresahan yang akut gitu. Jadi gue nggak tahu orang umum tahu atau enggak, tapi belakangan ini komedian tuh lagi sibuk menyisiri konten-konten stand up mereka yang dulu, yang waktu dulu diupload nggak kenapa-kenapa, tapi sekarang bisa jadi kasus. Jadi mereka nyari di mana ya konten gue sempat pada muncul, di take downin sama mereka, biar hari ini nggak jadi kendala. Nah ini tuh keresahan stand up komedian. Nah gue tuh pengen banget bikin show yang nggak mau berargumen, cuman gue pengen ngasih tahu sama masyarakat umum, gue tuh nggak pengen menyinggung, lu aja yang tersinggung gitu kan. Kami selalu ditanya, komedian kenapa sih menyinggung? Lah, kenapa menyinggung? Kami mah nggak pengen menyinggung, orang kami pengen ngelawak, lu aja yang tersinggung. Nah ini tuh gue mau ceritakan dalam bentuk pertunjukan. Semua dari gue mau cerita soal kasus-kasus yang pernah menimpa gue pernah di stop di masjid, Shan. Gara-gara ada yang tersinggung sama bito masjid. Terus udah gitu gue cerita banyak hal soal yang kejadian kucing. Terus gue mau ngomongin soal UU ITE yang sering dijadiin senjata sama orang tersinggung. Dan gue mau stand up sebebas-bebasnya. Karena gue udah capek berhati-hati dan memikirkan perasaan penonton. Rasanya sudah tidak perlu lagi. Iya. Dan gitu kira-kira. Dan kemungkinan besar kan nggak seperti Safety Tech nggak akan ada digital downloadnya ya? Atau ini mungkin yang, ada? Gue selalu jawab gue nggak tahu karena direkam. Apalagi nanti ketika lu nonton di Istora lu kan sadar bahwa kamera banyak juga ya. Jadi gue rekam sih pasti gue rekam. Cuman abis direkam harus di screening sama lawyer. Lawyernya bilang gue berani nih pasang badan, ya udah kita rilis. Tapi kalau lawyernya bilang gue nggak berani deh pasang badan buat beberapa joknya. Ya udah kalau gitu ngapain gue rilis gitu. Jadi gue nggak pernah tahu sih sampai akhirnya dilihat sama lawyer. Dan gue sampai sekarang tuh semua special gue yang naik di Comika.id itu nggak ada yang disensor dan nggak ada yang dipotong. Jadi benar-benar apa adanya. So it be very uncharacteristic of me kalau yang Komodo Menoi dalam rangka rilis ada yang gue buang gitu. Pilihannya adalah tayang full atau nggak tayang sama sekali. But it's always fun atau ada side experience yang beda kan kalau misalnya lo nonton langsung di live gitu. Itu kan nggak ada yang tergantikan lah gitunya. Betul. Cuman gue memaklumi ini kan bukan kondisi yang umum ya. Kendati pun gue sih selalu bilang ya, gue sangat pede dengan protokol yang gue punya. Pede lah gue. Gue berani. Siapapun yang bikin acara di Indonesia, ya, gue pengen lihat protokol mereka adu sama protokol gue. Objectively, kalau mereka bilang bagusan punya mereka, I really doubt. Yang bikin protokol kesehatan gue kan bukan gue, maksud gue anak UI, Udayana, Undip, Mula Warman, Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Jadi anak-anak fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat gitu. Dan diupdate terus, bukan yang Oktober tahun lalu kemudian itu yang mau gue pakai, berubah mulu gitu. Nggak ada tembak termogan di tangan kan? Nggak. Gue kemarin berantem sama orang gara-gara dia ngotot di tangan, di pala Pak, di tangan aja. Saya mau di pala Pak gitu. Sampai ngotot. Dan apalagi kami kan pakai ini ya, kami pakai teknologi dari Clue. Dia tuh scanning wajah. Jadi lu ngadep terus dia nge-scan ke arah kepala gitu. Jadi mau lu giniin juga percuma. Tapi ya gitu, protokolnya menurut gua sih salah satu yang terbaik, setidaknya masih lebih bagus daripada kawinan yang didatengin Pak Presiden ya. Kalau Presiden datang ke kawinan itu, harusnya Presiden datang ke acara gua karena rapi banget. Nah cuman kan kondisi fisik orang beda-beda. Ya betul. Jadi gua bisa memaklumi untuk orang berharap banyak akan ada digital downloadnya. Karena nggak bisa streaming. Ini waktu keadaan kahar kemarin, Desember tahun lalu gue bikin streamingnya. Tapi keadaan kahar nggak bahaya menurut gue, masih bisa diperdebatkan lah. Termasuk beat yang gue naikin di YouTube yang lu tahu rame banget itu. Iya. Itu sebenarnya gue bisa memperdebatkan. Tapi yang ngomong-ngomong
lucu hanya karena lucu aja Shan. Jadi nggak yang kalau orang mendebat ya gimana ya, habis lucu. Jadi gue beneran nggak berani di streaming. Oke. Nah, gue tahu banyak yang belum berani. Jadi gue nggak maksa dan gue janji akan memperjuangkan supaya ada sebentuk tayangannya. Gue masih nggak tahu bentuknya gimana sekarang. Tapi ya gitu, gue nggak mau maksa. Dan kalau misalkan pada mau tahu protokolnya kayak apa, di tersinggung oleh panji.com di pojok kiri bawah itu bisa dibaca, bahkan bisa di-download. Dan itu ada kayak 15-16 halaman, banyak banget protokolnya. Jadi lu bisa baca dengan sangat detail, dan kalau misalkan lu pede, silakan aja. Dan dengan kesadaran bahwa yang sekarang pun masih bisa diundur. Besar bahkan peluangnya diundur. Oke. Gua kalau keadaannya, jadi kan gini ya, orang suka nanya kenapa lu maksain. Terus gue bilang, kalau gue dapat izin sih berarti nggak maksain. Ya. Nah kalau gue nggak dapat izin, gue akan mundurin. Jadi show nggak akan batal karena kondisi lagi merah kotanya. Jadi kalau misalkan sebuah kotanya merah, show-nya nggak batal, show-nya mundur. Oke. Batal tuh hanya kalau secara finansial nggak masuk akal. Dan memang sebenarnya seandainya orang tahu, banyak kota tuh project rugi sebenarnya. Karena misalnya aja. Misalnya gue sebut aja di kotanya. Misalnya Cilegon tuh gue sebenarnya ngincernya 1.000 penonton. Kalau mau nutup secara matematika tuh 1.000 penonton. Tapi saat ini izinnya tuh cuma bisa 300 per show. Jadi gue hanya bisa bikin 2 show per hari. Jadi total gue cuma bisa bikin 600. Jadi itu aja gue udah rugi sebenarnya. Tapi gue paksain untuk tetap ada. Karena Cilegon tuh tempat kelahirannya Bing Slamet. Pelawak favorit gue. Dan di dalam Komodo Monoy ada satu chunk tentang kota Cilegon. Tapi gue mau ngomong joke-nya apa tuh sangat-sangat sensitif. Tersinggung pasti. Jadi sebaiknya nggak gue bahas. Tapi kalau di dalam set Komodo Monoy gue ngebahas kota Cilegon, untuk nggak ke Cilegon tuh agak aneh ya. Ya aneh sih. Jadi gue harus ke sana. Kendati pun rugi. Nah, kondisi serupa itu ada di beberapa kota sebenarnya. Tapi gue paksain. Karena kalau secara total matematika 15 kota itu dihitung, masih ada tipis-tipis kemenangan lah. Dan menurut gue untuk bisa punya tipis-tipis kemenangan dalam kondisi pandemi adalah kemenangan besar. Oke. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya ada yang udah mau gue turunin dari pengennya 1.000 jadi cuma 600, kejualnya cuma 200 gitu misalnya, ya berarti kemungkinan harus batal. Jadi nanti kita tunggu aja. Kalau misalkan kondisinya adalah merah, gue akan undur. Dan ada kemungkinan diundur. Semarang soalnya lagi jelek banget sekarang. Iya. Jakarta aja lagi jelek banget. Cuman untungnya kan Jakarta kan masih November. Ini sekarang bulan Juni. Jadi we'll see what happens. Cuman yang bikin gue sedih itu, ya gue kan lagi berusaha untuk toleransi antar yang percaya COVID ya Shan. Jadi gue nggak mau, saya tidak mau memaki-maki jeringnya. langsung disebut nama ternyata. Iya, gue mah terserah aja kalau jering mau bilang yang dia percaya, terserah aja. Gue bahkan terserah aja ngelihat ada orang ngotot pengen mudik ketika dilarang sampai ngamuk-ngamuk. Kita lihat video-video viralnya kan. Cuman gue dalam hati sedih gitu karena ya Allah, coba kita kompak gitu ya. Mungkin show ini bisa terjadi. Cuman show ini bisa aja diundur karena hal-hal yang di luar kuasa gue gitu. Gimana coba gue mau menguasai orang-orang? You can control that. Iya. Makanya karena ya udahlah, orang-orang nggak bisa gue kontrol show gue aja. Kayak kalau Semarang ternyata nggak memungkinkan untuk dilakuin tahun ini, ya udah gue undur. Ada beberapa kota yang lagi sulit banget sih. Banda Aceh juga. Jayapura malah oke. Cukup mengejutkan. Mereka nutupnya cepat. Jayapura juga tuh project rugi sebenarnya Shan. Tapi gue ngerasa kalau gue nggak, Jayapura tuh tidak pernah satu kali pun dibikinin show stand up dari luar. Nggak pernah ada yang tur ke sana. Nggak pernah. Jadi gue pikir karena gue tahu gue siapa di komunitas ini, mungkin tanggung jawab gue juga untuk membuka jalan. Jadi biarin aja deh rugi di sana. But it's for a good cause gitu. Kalau Panji pernah ke sana,
itu akan ngebuka jalan untuk orang ke sana juga. Yes. Gitu. Jadi kalau lu beli tiket adalah karena A, lu percaya sama kesiapan gua, dan B, lu udah siap sama kemungkinan bahwa akan diundur. Ngapain gua paksain, gua ngapain orang sakit kok. Bahkan semua yang beli itu justru beli karena dia percaya sama gua gitu. Si Panji mah gak akan aneh-aneh gitu. Jadi untuk dipaksain kan gua melalaikan kepercayaan orang yang udah beli tiket gitu. Gitu sih. But for those buat yang orang yang pengen penasaran sama si Komodo Monoe ini dan pengen nonton langsung lo gitu, masih ada berapa tiket dan masih ada kota mana aja yang belum sold out sih? Kalau Yogyakarta udah habis, terus Surabaya tuh tipis banget. Gue nggak tahu yang tersisa tuh show siang apa show malam, gue lupa. Tapi tipis. Semarang juga sebenarnya udah banyak, udah 88%-an. Terus Banjarmasin surprisingly juga udah 87%-an. Denpasar hampir habis nih bentar lagi. Dan Denpasar walaupun kayaknya ya satu pulau tuh agak selon sama agak santai sama pandemi, tapi itu yang paling rada pede gue karena tempatnya outdoor. Yang paling pusing tuh mikirin sirkulasi udara sejujurnya. Gue tuh susah banget nyari venue, Shan. Ada banyak banget tempat yang nggak mau menyiapkan sirkulasi udara yang benar, nggak mau punya sertifikat CHSE. Ada kota nih, Shan, yang bilang nggak usah 2 kali show, Mas. 1 kali aja full capacity. Kata gue, udah gila kali lu. Yang takut gue. Ya kalau lu nggak percaya COVID itu terserah lu. Nah cuman kalau yang di Denpasar nih di Gong Perdamaian tuh outdoor. Itu biasanya dipakai konser kayak festival rock gitu. Jadi gede, udah mah berjarak, gede, outdoor. Bakal kayak akan lucu sih, akan menyenangkan. Sama Jakarta. Jakarta itu tiket Diamond show 1 show 2 sold out, tiket Platinum show 1 show 2 sold out, tiket Silver show 1 show 2 sold out, tersisa kelas Gold untuk show 1 show 2. Nah, semuanya bisa lu sikat di tersinggung oleh panji.com. Update-nya juga ada di situ. Beberapa kota ada tiket box offline-nya karena habit belanja online-nya belum ada. Dan kayak Jayapura tuh harusnya gue tahu sih, tapi karena gue nggak terlalu mikir ke arah sana. Waktu gue buka penjualan online, gue bilang, ini Jayapura kok 0 kok selama berminggu-minggu, Shan. Salahnya di mana ya? Ternyata satu provinsi internetnya mati, Shan, termasuk Jayapuranya. Gitu. Pantesan gak ada yang beli gue jualan online. Akhirnya gue bikin tiket box offline dan udah mulai gerak penjualan tiketnya. Tapi gue bingung. Pantesan internetnya mati. Sampai Jayapura loh, kota gedenya internetnya mati. Gila, baru nyala minggu lalu, Shan. Wih, lama juga. Kasian emang. Tapi ya gitu, informasinya ada di tersinggung oleh panji.com semuanya. Dan mungkin buat orang-orang yang gue nggak tahu sih, kayaknya hampir semua orang Indonesia tahu lu stand up ya. Tapi buat yang belum tahu stand up lu dan is your berarti ke 8 hitungannya. Tetap 7 apa ke 8? Sebenarnya gue punya 8 spesial, cuman yang ke-8 udah colongan duluan keadaan kahar. Si Komodo Monoe ini ke-7, yang ke-8 keadaan kahar, tapi gue majuin, dilangkahin. Tapi ini adalah yang ke-7. Ya. Tapi total gue ada 8. Oke, kalau orang pengen nonton lu sebelum nonton si Komodo Monoe ini, orang bisa nonton lu di mana, Ji? Atau nonton spesial lu di mana? Di comika.id itu ada semua. Kalau mau yang paling representatif terhadap kayak gimana sih Komodo Monoe, soal sejauh apa gue bercandanya, gue usul nonton yang keadaan kahar yang kemarin itu ada digital downloadnya di comika.id, atau yang judulnya Hiduplah Indonesia Maya. Nah 2 itu adalah spesial yang lahir setelah Pragiwaksono. Pragiwaksono itu justru kurang akurat karena Pragiwaksono itu gue berhati-hati. Pragiwaksono itu sebuah spesial yang gue bilang, gue capek bikin joke yang berat, gue capek menyinggung perasaan orang, gue mau ngomongin hidup gue aja. Makanya kan judulnya juga self-titled album Pragiwaksono, tentang gue dari lahir sampai gue dewasa. Tapi ternyata dari pertunjukan yang berhati-hati itu terjadilah ketersinggungan soal kucing. Setelah itu gue bilang, gue udah hati-hati aja mikirin perasaan orang masih pada tersinggung, ya udah gue nggak usah mikirin perasaan orang. Nah setelah itu rem gue dol tuh. Nah Hiduplah Indonesia Maya dan Keadaan Kahar itu cukup menggambarkan dolnya rem gue ketika bercanda.
Nah kalau misalnya lu nonton itu terus lu ngerasa ini mah aman, nah boleh deh tuh lu nonton Komodo Menoi. Tapi kalau nonton Keadaan Kahar dan nonton Hiduplah Indonesia Maya terus lu ngerasa, itu kayaknya nggak mesti dibercandain deh. Jangan nonton Komodo Menoi, nanti lu nimpuk gua pakai kursi, pertunjukan jadi rame, gitulah. Tapi lo ini nggak, preventing that trigger finger person yang pas nonton lo terus, Panji gitu ini nggak? Aduh, sejujurnya gue nggak tahu juga, gue nggak tahu sih sebenarnya. Gue tuh berulang-ulang bilang kalau taunya Panji cuma dari TV, jangan nonton yang ini. Gue wanti-wanti, bahkan gue bilang sama pembeli tiket, kalau lu mau beliin orangnya harus lu pastiin tahu dulu soal Panji joknya bakal kayak apa. Karena kalau nggak ntar dia kaget loh. Karena kalau lu perhatiin ya, dan sebenarnya kelihatan di sejumlah digital download gue untuk sebulan spesial, kecuali Keadaan Kahar, karena Keadaan Kahar on ground cuma 66 orang. Tapi lu akan coba lu sisir deh kayak juru bicara atau Pragiwaksono, lu akan ngelihat di antara penonton ada yang nggak ketawa dan nggak ketawanya sepanjang pertunjukan. Ada Isman, bukan Isman. Bukan. Isman nggak gua sorot kamera. Ya? Cuman gue bisa membayangkan ini orang diajak pasti. Ini orang diajak karena kadang-kadang nonton Panji kan kayak acara keluarga ya. Waktu Pragiwaksono tuh ada kakek, bapak sama anak loh. Jadi kan, kita nonton Panji rame-rame gitu. Pas nonton Panji rame-rame, lah kenapa kayak gini? Gue pernah ngeliat kayak gini di Russell Peters. Gue nonton Russell Peters kan dulu deh, jauh sebelum pandemi. Terus Russell Peters tuh di barisan-barisan depan tuh orang India semua gitu, Shan. Kayaknya orang-orang India ini taunya Russell Peters tuh stand up comedian berdarah Indian. India. Yeah. Tapi nggak tahu joknya kayak apa. Nggak ada yang ketawa, Shan. Gue sama Gamila sambil-sambil, nggak ada yang ketawa. Kayaknya mereka nggak tahu dan ada yang tersinggung. Kan Russell Peters kan suka nyela-nyela orang India kan. Nah, gue nggak pengen itu terjadi sama gue. Jadi gue wanti-wanti. Kalau itu terjadi sama gue, bener deh, ini ada banyak joke yang gue juga nggak bisa pertanggungjawabkan. I'm just saying it because it's funny, not because it's true. Some of it is wrong actually. Tapi lucu gitu. Jadi kalau misalnya rame, gue sebenarnya kayak gue kabur deh. Openernya nggak usah lah, openernya aja gitu. Gue kabur aja lah kayaknya gue I'm going to pull off Veronica Koman stunt. Keluar negeri aja deh gue. Oke, jadi jadi kalau misalnya lu pengen nonton Panji yang sudah remnya dol dan kembali ke jalannya mengobrolkan sesuatu yang membuat lu tersinggung, itu tadi tuh tersinggung oleh panji.com, bisa di tiket di situ. Atau kalau misalnya lu pengen tahu dulu Panji seperti apa, bisa di comika.id di dua spesial itu ya. Siapa namanya, Keadaan Kahar sama Hiduplah Indonesia Maya. Tapi Hiduplah Indonesia Maya itu kalau misalnya beat terakhirnya lu naikin, belum naikin ya? Itu nggak pernah, Shanadu, nggak berani gue. Itu beat terakhir itu adalah satu-satunya beat yang nyokap gue marah. Oh iya? Nyokap gue kan nonton semuanya. Nyokap gue nonton semua spesial gue. Bahkan nyokap gue nggak pernah marah ketika dia jadi bahan stand up-nya. Tapi beat terakhir Hiduplah Indonesia Maya, gue ditelepon. Menurut ibu nggak pantas kamu ngomong kayak gitu. Wah, tumben-tumbenan kata gue. Waduh, itu parah banget itu. Itu kalau naik aja ya, kalau naik, gue mungkin bisa pertanggungjawabkan, tapi gue nggak yakin gue tetap selamat sih. Wah gila. Nah itu dia dari kenali 5 list pilihan Anda dari Panji. Ini agak special case karena dia akhirnya 10 dari 5 dari lokal dan 5 dari. Santai. Thank you. Udah ngobrol-ngobrol di Screensavers ID. Semoga nggak ada ini lagi ya, kemunduran dan amin. Tapi yang paling penting adalah kotanya emang ready. Kotanya nggak ready, gue nggak mau. Iya, semuanya gitu. Pokoknya beneran protokol kesehatan dulu dan semua bisa berjalan dengan lancar dan semoga pertunjukannya menyenangkan gitu. Amin. Oke, kalau gitu. Thank you Ji sudah ngobrol-ngobrol di Screensavers ID. Semoga sukses dengan Komodo Menoi-nya dan semuanya. Thank you. Bye-bye.